Tugas politik bagi kita, para politisi, anggota Komisi 10, anggota DPR RI, seperti yang disampaikan oleh Otto von Bismarck, ya, the former Minister of Prussia pada abad ke-18 menuju 19, that politics is the art of possible, the attainable, the art of the next best. Maka dengan berbagai macam masukan dari para pakar tadi, membawa kita pada sebuah formula bahwa ada kemungkinan apa yang diinginkan oleh para tenaga honorer untuk diangkat itu bisa dilaksanakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tuan rumah besok. Iya, selamat siang semuanya. Saya mohon maaf tadi karena memang langsung karena tuan rumah saya berangkat dari Jakarta menuju Aceh dan alhamdulillah sampai di Aceh, tapi nggak sempat dengar tadi Prof. Salahuddin presentasi, tapi Ibu Inalim saya sempat mendengarkan gitu ya sampai yang lainnya. Bu Agustina yang saya muliakan beserta seluruh anggota Komisi 10, para narasumber yang sangat luar biasa karena memang kami ini politisi kan ilmunya generalis ya. Kalau hari ini spesialis dan spesialis ini luar biasa. Ketika turun pesawat saya langsung mendengarkan itu, akhirnya saya nggak mau pindah-pindah gitu ya. Karena ilmu yang saya dapatkan sangat luar biasa hari ini. Terima kasih atas presentasi persiapan yang kita tidak hanya mendapatkan tentang bagaimana sikap kita ke depan terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, masukan-masukan terhadap para guru honorer ini. Benar apa yang disampaikan oleh Teh Ladia, kemudian tadi juga apa yang disampaikan oleh terakhir Prof ya. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Ibu Inalim bahwasanya passion seseorang yang ingin menjadi guru, ada yang terselip bahwa tujuannya itu untuk menjadi PNS mata karena ingin berada di zona nyaman. Nah ini sebetulnya bukan hanya guru, tapi hampir seluruh masyarakat Indonesia mindsetnya masih dia harus menjadi PNS terutama yang di daerah-daerah, dan karena memang ada pensiun dan sebagainya, bahkan ada yang tidak boleh menikah ketika dia calonnya itu bukan PNS gitu. Nah ini menjadi persoalan yang sangat luar biasa di Indonesia ini. Dan persoalan hari ini guru kan seperti guru honorer ini kayak buah malakama gitu, karena memang moratorium kepegawaian yang terjadi di Indonesia sudah cukup lama dan mereka menunggu cukup lama. Dan ini memang saya sepakat harus ada perubahan mindset ya, yang akan bukan hanya untuk di zona nyaman, tapi guru juga harus menjadi yang ditiru dengan segala inovasi, kreativitasnya, agar menumbuhkan kreativitas para peserta didik kita itu juga. Dan dari paparan yang digambarkan bahwa kompetensi pemerataan guru yang berkualitas sebagai ujung tombak dari kemajuan pendidikan. Nah, apa yang disampaikan tadi oleh Bu Maesti, kemudian Prof, saya sepakat gitu ya, karena memang ketika kita turun langsung, kita melihat bagaimana keberadaan mereka yang sudah berpuluhan tahun, bertahun-tahun, mereka mengabdi. Bahkan ada yang tidak linier dengan ilmu pengetahuannya hanya menerima 30.000 dan sebagainya. Nah, bagaimana kita melihat hal ini gitu? Dengan kondisi harapan kita yang masa zaman ini kita membutuhkan kompetensi yang sangat luar biasa, persaingan antara guru dan murid karena secara teknologi sangat sistem keterbukaan ini membuat orang mudah mendapatkan ilmu dari mana saja, sehingga guru kalau dia tidak memanfaatkan dari kesempatan untuk meningkatkan kompetensi itu, dia akan tertinggal jauh dengan gurunya, dengan muridnya. Bahkan ketika dia tidak punya ilmu yang cukup, bisa melakukan tindak kekerasan di sekolah dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Sebetulnya bagaimana kita menghadapi persoalan seperti ini? Sebetulnya mereka sudah harus dapat reward karena pengabdiannya udah cukup lama, harusnya memang langsung PNS, nggak usah tes gitu. Tapi uji kompetensi ini penting. Sementara uji kompetensi ini penting. Inilah yang saya sampaikan adalah buah malakama. Jadi satu sisi kita harus mengapresiasi apa yang telah mereka lakukan pengabdian yang sudah cukup lama ini, dan satu sisi kita juga butuh agar bagaimana pendidikan ke depan
menjadi lebih baik, karena memang kita melihat kondisi hari ini karakter anak didik kita saja rasanya masih cukup banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, tindak kekerasan anak dan sebagainya, semua itu menjadi persoalan karena kemiskinan dan karena persoalan pendidikan yang belum memiliki dari guru dan sebagainya belum bisa menjadi contoh keteladanan. Nah, mungkin ini yang saya ingin memperdalam, mungkin sebetulnya dalam kondisi yang seperti ini harusnya kebijakan itu harus kita lebih pro pada guru-guru ini, dan apalagi yang sudah 35 plus. Nah, ini yang menjadi persoalan juga, usia dan sebagainya. Jadi bukan, mereka pasti takut kalau dites nggak lulus gitu ya, karena kebutuhan hari ini kan mungkin berbeda dengan apa ilmu mereka. Apakah nanti ketika misalnya mereka langsung diangkat, tapi kemudian ada pelatihan dan sebagainya, apakah itu dari sisi ilmu, apakah itu akan dimungkinkan mereka bisa mengupgrade ilmu yang mereka miliki apabila ada kebijakan-kebijakan khusus yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah. Mungkin itu Ibu Agustina dan semua narasumber. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iliza. Saya ulangi lagi bahwa panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN ini pada awal pertama mengundang 3 kepakaran. Yang pertama adalah pakar pemerintahan, pakar hukum tata negara, pakar kebijakan publik, pakar pendidikan, pakar administrasi negara, dan pakar keuangan negara. Keenam narasumber dengan ketokohan masing-masing ini kita minta pendapat supaya kita tidak keliru dalam mengambil keputusan, memberikan rekomendasi, dan memberikan pengawasan terhadap tugas-tugas kita sebagai panja pengawasan di Komisi 10 terhadap Kemendikbud. Tugas lain adalah bahwa kita harus membawa aspirasi para tenaga honorer yang telah melakukan pengabdian sekian lama dengan berbagai macam keinginannya. Ada yang bersedia diangkat menjadi P3K, ada yang hanya bersedia diangkat menjadi PNS, ada yang pasrah, ada yang sudah putus asa, dan lain sebagainya. Tugas politik bagi kita, para politisi, anggota Komisi 10, anggota DPR RI, seperti yang disampaikan oleh Otto von Bismarck, ya, the former Minister of Prussia pada abad ke-18 menuju 19, that politics is the art of possible, the attainable, the art of the next best. Maka dengan berbagai macam masukan dari para pakar tadi, membawa kita pada sebuah formula bahwa ada kemungkinan apa yang diinginkan oleh para tenaga honorer untuk diangkat itu bisa dilaksanakan. Hanya tentu rule of the game-nya harus diikuti. Kemarin Ibu Sesdirjen GTK, Prof. Nunuk, bersama saya berada di Kunspik di Sragen menyampaikan bahwa tes yang diberikan kepada para guru adalah tes khusus sesuai dengan pembidangan yang mereka ajarkan kepada para siswa. Nah, itu baru mereka ketahui kemarin. Dari berbagai macam perbincangan dengan para guru honorer itu, memang guru honorer selama ini berada pada posisi terprovokasi bahwa mereka akan mendapatkan tes yang sama dengan tes CPNS atau tes yang lainnya. Bahkan sudah pernah mereka dikumpulkan oleh sebuah institusi dan dibuat kayak semacam tryout. Soal-soal yang diberikan itu soal-soal yang sungguh-sungguh mereka merasa bahwa pasti aku tidak lolos. Bukan tes menurut pembidangan seperti yang disiapkan oleh dari Kemendikbud. Maka saya kemarin berkali-kali bersama dengan teman-teman yang Kunspik di Sragen
menyampaikan kepada publik, dan saya ingin seluruh teman dari seluruh fraksi menyampaikan kepada jaringannya masing-masing bahwa tes yang akan diberikan kepada calon guru honorer ini adalah tes menurut pembidangannya. Namun demikian tentu ada konsekuensinya, artinya nanti kalau sudah lolos tes sebagai tenaga P3 menjadi dari guru geografi misalnya, ya tentu untuk bisa menjadi guru matematika bagaimana? Nah ini pertanyaan selanjutnya adalah demikian untuk teman-teman guru honorer. Saya kira segala sesuatu memang memiliki konsekuensi dan segala sesuatu memang harus dicarikan jalan keluar. Masalah ini cukup pelik buat kita. Para anggota Komisi 10 trennya adalah membela para tenaga honorer ini supaya semudah mungkin, secepat mungkin mereka diangkat. Namun sebagai lembaga politik tentu kita tidak bisa ngawur berbicara. Tentu kita tidak bisa hanya mengentertain para tenaga honorer itu menjadi senang kepada kita, kemudian memberikan pilihannya kepada partai kita, tetapi kemudian berujung pada sesuatu yang tidak baik bagi negara dan generasi muda. Kami panggil maka 6 tokoh-tokoh kepakaran untuk memberikan masukan yang cukup menyeluruh. Sehingga tadi berbagai macam anggota mungkin protes, ya, kok begitu pendapatnya, pendapat pakar itu ya sesuai dengan kepakarannya. Kalau Ibu Inalim diminta untuk, ya sudahlah Pak, semuanya diangkat saja lah, itu kan politisi. Ya tentu bukan pakar pendidikan. Dengan berbagai macam pendapat tadi, kami memberikan kesempatan kepada Profesor Dr. M. Solehudin, Ibu Inalim, Profesor Dr. Hafid Abbas, Pak Dr. Riawan Chandra, dan Profesor Dr. Cecep Darmawan untuk memberikan jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Ibu. Kami mulai dari Profesor Dr. M. Solehudin. Dipersilakan, Prof.